wabarakatuh. Selamat siang ya buat anak-anak semua. Insya Allah nih suara saya jelas ya. Mohon maaf kalau terlambat ya. Ada gangguan. Jelas ya? Oke, kita mulai ya. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu sebelum kita mulai untuk kajian hari ini. Berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih. Dengan berdoa kita akan dimudahkan dan dilancarkan untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah sudah masuk. Oke, untuk ini ya, untuk hari ini temanya tentang menjauhi pergaulan bebas. Oke, pasti tahu apa sih yang namanya pergaulan bebas gitu ya. Tapi di sini adalah temanya gimana sih caranya atau bagaimana kamu memahami menjauhi pergaulan bebas itu seperti apa. Oke. Ya, ini temanya hari ini. Kita mulai. Oke. Menjauhi pergaulan bebas ya. Gimana sih kamu sekitar ya, karena untuk mungkin ada beberapa mungkin sudah ada yang tahu ya, mungkin ada temanmu atau memang untuk akhir-akhir ini ada yang persis dengan apa yang temanya hari ini ya. Makanya untuk kenapa kok harus ada setiap Jumat, setiap minggunya saya harus ketemu kalian lagi dengan tema yang berbeda-beda ya. Intinya kalau kita tahu apa sih per materi dalam per minggu itu, kalau kita menghadapinya pasti tahu bisa apa aja sih yang kita bisa lakukan gitu. Makanya kita untuk mewaspadai bagaimana kita tetap ingat apapun yang kita lakukan itu tetap berpikir dulu baru kita melakukan tindakan. Jangan sampai kita salah langkah untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Ya, untuk jadi untuk hari ini ya, temanya sangat erat dalam kehidupan kamu. Misal ada temanmu atau saudaramu yang istilahnya ya sudah terlanjur atau istilahnya sudah kebablasan atau gimana. Nah, ini saya hanya menyampaikan atau istilahnya menginfokan bahwa bagaimana kamu tahu apa sih menjauhi pergaulan bebas itu seperti apa. Makanya digunakan kajian per minggu biar kamu tuh dalam seminggu ini kamu apa yang kamu lakukan itu dilihat dulu kondisinya seperti apa, bagaimana pergaulan kamu dan sebagainya. Makanya temanya minggu ini sangat menarik ya, gitu. Jadi ini, Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis ya di luar pernikahan, apapun alasannya ya. Makanya bahkan yang pembelajaran saya PPKN kalau banyak tindakan kriminal itu kebanyakan kan anak remaja ataupun memang anak yang istilahnya banyak kasus itu pasti yang masih di bawah umur, bahkan yang istilahnya jauh dari istilahnya umur yang maksimum, maksudnya umur yang yang bisa dia dikatakan dewasa. Makanya apapun alasannya ketika menjauhi pergaulan bebas itu jangan sampai itu tuh kamu sebagai alasan atau apa. Nah, padahal Islam itu melarang keras hubungan seksual. Gitu. Karena perbuatan zina ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuannya. Nah, seperti apa? Nah, nanti kamu akan tahu ketika kamu berumah tangga ataupun nanti kamu akan tahu apa sih artinya pernikahan. Nah, makanya kan banyak istilahnya perbuatan zina ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga. Yang istilahnya nanti menjadi sakinah mawaddah warahmah. Inilah 3 bentuk dalam suatu rumah tangga. Makanya setiap pernikahan pasti selalu menegakkan sakinah mawaddah warahmah. Nah, di situ
ada artinya di situ. Makanya untuk selain melanggar aturan agama, zina itu juga tidak sesuai dengan akhirat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Maka pergaulan lawan jenis ataupun kamu istilahnya ya boleh teman, intinya seperti itu. Kamu mumpung masih muda, mumpung masih istilahnya berkarya, masih ingin melihat masa depanmu yang cerah, ya disinilah tema yang ingin kamu akan tahu apa artinya untuk menjajaki masa depan kamu. Ini kamu harus paham apa aja yang dimaksud dengan menjauhi pergaulan bebas. Nah, di sini kamu harus paham, ya. Jangan sampai kamu sering dengar tema hari ini, tapi tidak tahu, akhirnya tidak tahu pemahamannya, tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam setiap tindakan ataupun setiap perilaku kamu, ya dilihat dulu gitu ya. Makanya setiap orang itu harus dilihat, coba ngaca dulu deh, ngaca. Nah, ngaca itu kamu harus pahami, pedalami apa aja gitu loh. Apa yang kamu lakukan dalam minggu ini atau apa yang kamu lakukan dalam beberapa bulan yang lalu atau beberapa bulan gitu. Makanya ini adalah gimana caranya kamu harus paham. Pergaulan lawan jenis mendapatkan perhatian khusus dalam agama Islam. Gitu. Dalam agama kita mengenai istilah mahram atau istilahnya kamu udah bersuami, berarti udah mahram. Adanya perhatian Islam terhadap lawan jenis ini agar umat Islam menjaga diri dari pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini dapat menjerumuskan manusia dalam dosa besar, yaitu zina. Perbuatan zina sangat dilarang dalam agama Islam. Pasti, kamu kalau istilahnya berita tentang artis ataupun ya teman-teman dekatmu lah, ya kalau sudah terlanjur ya bertobat. Dan kita yang istilahnya nggak nyampe, maksudnya jangan sampai lah gitu ya, jangan sampai kita masuk dalam pergaulan bebas gitu ya. Jadi kita tetap introspeksi diri, tetap kita menjaga diri gitu ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, menjauhi pergaulan bebas dan zina bukan hanya dalam hal melakukan saja, melakukan apa aja maksudnya, akan tetapi juga dalam hal mendekatinya. Nah, kalau intinya ya sama kayak kamu istilahnya udah kecanduan narkoba ataupun segala macam, itu kan udah gimana caranya kamu yang bisa menghindari ataupun menjauhi gitu ya. Makanya ini kembali lagi ke diri kamu, gimana caranya menjauhi pergaulan bebas itu secara baik dan secara bijak seperti itu. Oke. Nah ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa ya wala taqrabu anzini innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Nah ini artinya ya di sini ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini selalu ada di mana-mana. Ketika kamu ikut pengajian ataupun ikut di mana aja mesti ada. Ya. Ini Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi selain melanggar aturan agama, zina itu juga tidak sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Makanya orang yang istilahnya bukan martabat itu orang yang kaya, orang yang istilahnya dia itu presiden atau pemimpin yang istilahnya pemimpin negara, bukan. Intinya kalau ketika memang dia tidak mendekati zina, berarti dia orang bermartabat dan terhormat. Gitu. Oke, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ya. Intinya patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya. Nah, ini yang posisinya adalah dirimu ya. Kamu sudah kelas 11, posisinya kamu tahu apa aja yang kamu harus lakukan, apa aja yang harus kamu hindari, apa aja yang harus kamu jauhi. Ini adalah salah satunya ya. Yaitu dengan patut perhatian bagi generasi muda, gimana caranya kamu lihat masa depan kamu ya. Dilihat pergaulan kamu seperti apa. Boleh kamu, saya nggak tahu ya, anak kelas ini, saya sudah berapa bulan dengan kalian, saya tidak tahu dengan kalian berteman dengan lawan jenis, ataupun kamu ngakunya pacaran, atau kamu ngakunya itu adalah sebagai kakak tingkat atau gimana, ya intinya kamu jauhilah pergaulan bebas, ya. Jadi jangan sampai
karena ini kan online, sistemnya online. Kamu sudah berapa bulan ketemu saya pun juga seringnya online ya. Jadi ketika kamu bergaul pun ketika di luar ataupun di dalam rumah ya, seenggaknya kamu jaga sikap gitu ya. Intinya introspeksi diri, menjaga hati, menjaga perasaan kita ya. Toh kalau memang istilahnya itu adalah pacar kamu ya sesuai gitu ya, sesuai dengan agama Islam tidak ada yang namanya pacaran gitu ya. Tapi kalau dibilang Bu saya punya pacar gitu ya, tapi pacar saya nggak sering datang, cuman LDR ya boleh aja gitu ya. Cuman kita tetap jaga jarak, kita tetap jaga sebagai wanita ataupun sebagai manusia pribadi tetap kita harus menjaga martabat dan kehormatan kita gitu ya. Oke, bergaul itu memang perlu, tapi tetap saja dilakukan dalam batas wajar atau tidak berlebihan. Oke, jadi bangsa ya. Jadi jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, begitu pula dengan masa depan dan negara yang akan mengalami kehancuran. Jadi jika memikirkan masa depanmu ya, maka keturunan sebaiknya konsisten yang misalnya dari kakek buyut sampai cicitnya pun kalau udah istilahnya konsisten ya untuk memikirkan masa depan, insya Allah turun temurun 7 turunan pun jadi insya Allah baik gitu ya. Nah lanjut ya, ada banyak manfaat, ini terakhir ya, manfaatnya seperti apa manfaat yang bisa kita peroleh dari menjauhi ya. Kalau tadi itu temanya pengertiannya pergaulan bebas itu seperti apa, dalilnya dalam Quran surat Al-Isra itu seperti apa. Nah ini manfaatnya menjauhi ya perbuatan seperti itu seperti apa. Nah yang pertama terhindar dari penggunaan obat-obatan terlarang, terhindar dari potensi penyakit, istilahnya ini hal-hal yang negatif yang sering kamu temuin. Semuanya ya ini pasti aman lah buat kita sampai seumur hidup, sampai kita punya cucu dan cicit itu semuanya aman gitu ya. Kalau kamu paham apa sih artinya menjauhinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini gitu ya. Terhindar tidak hal-hal yang merugikan kita gitu loh. Jadi orang yang sudah terlanjur kan pasti kebanyakan pasti mengalami depresi dan segala macam gitu ya. Nah, temanya ini kita ambil positifnya dan ambil kita untuk masa depan kita gitu ya. Manfaatnya. Makanya untuk ini manfaatnya seperti apa? Tidak mencemarkan nama baik pribadi ataupun keluarga. Ini kan biar bagus gitu ya, tidak ada kecemburuan atau misalnya tidak pribadi kita itu tercemar oleh hal-hal seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mendapat pertolongan, kerahmatan, keridhaan gitu ya. Keenam, mendatangkan banyak pahala, tidak merusak masa depan. Delapan, menjadikan pribadi yang tenang. Banyak ya, berapa persen kamu coba lihat di berita. Ketika kamu sudah mengalami ataupun ketika kamu sudah menemui orang-orang seperti itu, dilihat bukannya kita mengejudge atau bukannya Bu Ayu mengejudge ya. Kebanyakan kan pasti problema banyak nggak nyampe seumur hidup karena udah terlanjur seperti itu pasti nikah, habis itu ya sudah gitu ya. Gitu. Jadi tidak harmonis dan tidak istilahnya sesuai dengan yang fitrah yang Allah berikan gitu ya. Jadi katakan tidak pada pergaulan bebas, sama dengan katakan tidak pada narkoba gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, dari tema minggu ini ya, hari ini ada yang bisa disanggah ataupun ditanyakan boleh. Ya, silahkan. Ini yang masuk ini hari ini semakin dikit ya, saya nggak tahu konfirmasinya. Karena udah mau UTS, tolong ya untuk segera dikonfirmasi bagaimana untuk perkembangan mapel dan perkembangan semuanya. Silahkan diikutin, jangan sampai ada keterlambatan tugas dan segala macam ya. Saya hanya ketemu kalian cuma hari Senin sama Jumat.
ketika saya hari Jumat, ya tolonglah ya masuk dan ikuti. Ya, terima kasih buat hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Ada? Saya nggak tahu ya, ini ada yang WA saya atau enggak. Yang izin itu hari ini, yang izin hari ini siapa nih? Oh, Aulia ini tidak ada kuota. Oke. Hanifa. Oke, sama dengan ini ya. Oke. Silakan dilihat mukanya ya. Saya ambil fotonya untuk minggu ini. Munculkan kameranya. Maksudnya mukanya dimunculkan mukanya. Saya ambil foto. Sambil ada pertanyaan boleh ditanyakan. Suara saya jelas gak? Rimbawan, Aprilia. Suara saya jelas gak? Jelas. Jelas gak suara saya? Jelas ya? Ya. Oke. Yang lain mana ini? Aprilia. Oke, Aprilia. Oke. Ada, oke, Aprilia, Mutiara, Sri, Fani, Nafisa mungkin lagi di jalan ya? Atau sudah pulang, saya nggak tahu ya. Fani, oke. Eva, ini tadi ada Vita Nurul kok keluar lagi ya? Mungkin sinyalnya mungkin ya. Oke, Fani. Ya. 9 orang loh nih. Dari 27 yang hari ini datang cuma 9 anak. Nggak tahu ya nih berapa orang masih ini. Udah ya. Sri, di mana Sri? Ya, Bu. Mana mukanya? Sambil foto ya. Dah? Sri mana mukanya? Tunggu. Tunggu Sri. Nafisa di mana nih Nafisa? Di rumah kah? Oke, Mutiara sudah. Sri? Ini Zahra udah dari sekian lama baru gabung ini. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Zahra. Yuk. Nafiza, di jalan nggak ini? Oke. Kenapa Sri Lestari? Saya pengen lihat mukanya Sri Lestari, tolong mukanya Sri Lestari. Tunggu ya, Eva. Mungkin Vita Nurul lagi siapin pramuka, jadinya udah lock out dia. Bu, ya Allah, nggak pakai jilbab ya, Bu. Ya dipakai. Bentar doang. OTW cari. Kayak paham ya untuk materi hari ini ya? Ya. Tolong nanti ambil hikmahnya, manfaatnya kajian hari ini, perkajian pokoknya, jangan sampai cuma minggu ini. Dan perkajiannya semuanya ada, ya untuk hari-hari aja, ada PowerPoint-nya nanti saya share di grup. Oke, 1, 2, udah ya? 1, 2, 3. Bentar, 1, 2,
Bentar ya. Oke. Satu lagi. Oke. 1, 2. Nah, kan muncul mukanya. Ini kurang Nafiza ini mana ya? Saya pas posisinya di sekolah sih setiap Jumat. Nafiza mana? Kan keluar lagi kan? Oke, 1, 2. Sudahkah, Sri? Udah, Bu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih buat hari ini ya. Anak-anakku semua, 9 orang ya. Terima kasih buat 9 orang. Yang ini sudah muncul, sudah mau keluar-keluar ya. Mungkin sinyalnya kali ya. Oke. Saya ingatkan untuk tugas ya. Tugas dari mapel saya berapa menit ya? Tugas mapel saya maupun tugas yang lainnya tolong segera dilunaskan ya. Jangan sampai nanti keteteran, ini sudah bulan Maret, nanti ujung-ujungnya nanti kamu ujian praktek tidak bisa mengkondisikan untuk mengumpulkan tugas mapel, ya. Tolong dikondisikan tugas mapel maupun tugas dari praktek, silakan nanti dikerjakan. Sama nanti store hafalan tolong ya ditingkatkan ya, yang masih hafalannya yang lama ataupun baru, ya lagi lah ya. Jadi nanti pas rapotan kan sudah ada yang sudah 30 juz ya, kelas ini kan lumayan. Ya, untuk motivasi kalian, tolong ya nanti segera di setor hafalan lagi dalam minggu-minggu ini ya. Tolong ya. Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun menyinggung. Kalau ada pertanyaan ataupun ya nanti WA saya langsung aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.